Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Buntu Buddha, menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang bersama mengikuti ibadah hari Minggu 10 Mei 2020 lewat channel Mamasa TV. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan untuk bersama-sama kita masuk di dalam ibadah. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja agar datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia mengutus hambanya, Ibu Pendeta Injilia Walangitan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 20, Oh Hari Istirahat. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tanpa persaudaraan, tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain. Hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan di dalam Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 73 ayat 1 dan 2 sebagai nyanyian respon. Hai langit, pasanglah telingamu. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekalah kebenarannya. Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering meminta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam wujud panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa,
dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan-Nya yang terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Bersama kita melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang pertama dan ayat 2, ajaib benar anugerah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hidup dan hati kita. Kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dipuji, dimuliakanlah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh mengasihi, menyayangi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani di dalam dunia ini. Segala pergumulan, segala tantangan, segala permasalahan hidup dapat kami lewati dan kami lalui. Kami percaya itu bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hidup dan hati kami. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Tuntun kami agar senantiasa Tuhan, kami tidak hanya sebatas menjadi pendengar firman saja, tetapi perlengkapi kami untuk boleh menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Kami dipakai Tuhan untuk boleh menjadi pewarta firman-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya bertanya, siapa orang Kristen? Semua kita pasti akan angkat tangan. Semua kita pasti akan menyatakan diri sebagai orang Kristen. Ketika kita tanya lagi siapa orang Kristen itu, saya orang Kristen. Tidak percaya, lihat KTP saya. Agama Kristen Protestan. Apa sesungguhnya Kristen itu? Ini yang menarik bagi kita. Mungkin kita akan katakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebatas itukah pengertian, pemahaman kita tentang Kristen? Apakah Kristen itu hanya sebatas status saja? Ketika orang bertanya kita agama apa, agama Kristen. Yang penting di KTP, kartu tanda penduduk, agama ada. Kristen Protestan. Apakah Kristen hanya sebatas status saja, sebatas agama saja yang kita anut? Apakah seperti itu pemahaman kita tentang Kristen itu? Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristen itu bukan hanya sekedar status saja. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk betul-betul menunjukkan bagaimana kehidupan Kristen itu. Kristen itu
harus dijiwai, harus menjadi bagian milik kehidupan kita semua, harus menjadi diri kita. Kristen itu tidak hanya sebatas kata. Kristen harus mampu dinyatakan, harus mampu ditunjukkan dari tutur kata kita, dari pikiran kita, dari sikap kita. Kristen harus nampak di dalam aspek kehidupan kita semua. Bukan hanya sekedar status, bukan hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar ungkapan pengikut Kristus saja. Tetapi Kristen harus menjadi bagian milik kehidupan setiap orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk betul-betul melihat bagaimana kehidupan orang Kristen itu hidup, bagaimana kehidupan pengikut Kristus menjalani kehidupannya melalui kehidupan Stefanus. Kita diajak untuk benar-benar melihat apa sesungguhnya kekristenan itu bukan hanya sekedar status, bukan hanya sekedar agama saja. Tetapi Kristen yang betul-betul dinyatakan dan ditunjukkan dalam sikap hidup. Stefanus menunjukkan bagaimana sikap hidup sebagai pengikut Kristus itu. Tidak hanya kata, tetapi perbuatan, tindakan nyata diperlihatkan olehnya. Siapakah Stefanus ini? Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul sesudah kebangkitan Yesus. Mereka dipilih untuk mengawasi penyaluran bantuan kepada para janda di dalam gereja, agar para rasul ini tetap memusatkan perhatian dalam pelayanan firman dan juga doa kepada jemaat. Namun di antara 7 orang diaken, memang Stefanus ini lebih menonjol dalam hal iman, dalam hal kasih, bahkan kuasa rohani. Ia dituntun dalam hikmat Tuhan. Tuhan terus memberkati segala pelayanannya. Bahkan Tuhan memperlengkapi dia untuk mampu menunjukkan kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat kepada orang banyak. Allah memberkati pelayanan yang dilakukan oleh Stefanus. Pelayanan Stefanus tidak hanya sebatas pelayanan meja saja, tetapi ia terus melibatkan diri di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Dia memberi waktu yang lebih dalam pelayanan yang diinginkan Allah bagi dia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Stefanus pada akhirnya membawa dia, menyeret dia untuk harus diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Ia harus dibawa di hadapan mahkamah agama karena terjadi selisih paham antara jemaat dan juga Stefanus. Jemaat Yahudi yang saat itu membawa dia ke mahkamah agama. Di hadapan mahkamah agama, Stefanus mengungkapkan semuanya. Ia membela dirinya. Ia mengungkapkan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel dulunya yang melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Stefanus benar-benar mengkritik sikap hidup orang-orang Yahudi saat itu. Ia mengungkapkan kepada mereka mengapa mereka terus melanjutkan apa yang dilakukan nenek moyang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Stefanus dengan terang-terangan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Stefanus pun melanjutkan percakapannya dengan mahkamah agama. Ia mengungkapkan tentang mereka yang pada akhirnya menyalibkan Yesus.
Apa yang diungkapkan Stefanus pada akhirnya menimbulkan kemarahan bagi Mahkamah Agama. Stefanus tahu itu akan terjadi, tetapi ia terus bersaksi tentang Tuhan, tentang apa yang seharusnya dinyatakan dan dilakukan oleh umat Allah. Pada akhirnya ketika Stefanus mengungkapkan semua itu dan menimbulkan kemarahan, pada akhirnya Stefanus dilempari dengan batu. Tetapi yang menarik di sini, dalam ayat 59 dan ayat 60, inilah ungkapan Stefanus ketika dia dilempari dengan batu. Mendekati kematiannya ia ungkapkan dalam ayat 59 dalam doanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tidak sampai di situ, ayat 60 katakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, Stefanus meninggal. Kasih yang begitu besar dinyatakan dan diperlihatkan oleh Stefanus. Dia tidak marah, dia tidak membenci dengan mereka yang saat itu melemparinya dengan batu. Tetapi ia betul-betul meneladani Yesus. Ia hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus. Ia menjadikan Yesus sebagai teladannya sehingga ia tidak membenci, tetapi ia menginginkan agar Tuhan memberi pengampunan dan jangan menanggungkan kesalahan dosa mereka yang telah melemparinya dengan batu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kehidupan Stefanus, kita melihat bagaimana kehidupan yang sesungguhnya yang harus dinyatakan sebagai pengikut Kristus. Kita dituntut untuk bersaksi, kita dituntut untuk melayani dalam kasih, bahkan pengorbanan harus kita nyatakan. Ini yang kita lihat, ini yang kita saksikan melalui pribadi Stefanus. Karena itu, ini menjadi tantangan bersama bagi kita saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk benar-benar mampu menunjukkan bagaimana kehidupan orang Kristen yang luar biasa itu hidup. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja hidupnya, tetapi jadilah orang Kristen yang luar biasa kehidupannya, seperti Stefanus ini hidup. Kita percaya, kita yakini, kita imani, pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Dan ketika ini akan berlalu, ini akan menjadi cerita yang telah kita torehkan di dalam kehidupan kita, pengalaman yang kita lewati, yang kita lalui selama ini. Ini akan menjadi kesaksian kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Tetapi saat ini kita dituntut Tuhan untuk bersaksi, tidak hanya kata, tetapi harus dengan tindakan nyata. Tuhan menginginkan kita bersaksi dalam tindakan nyata. Kita melayani di dalam kasih. Tidak bisa kita pungkiri, situasi keadaan ini tentu mempengaruhi penghasilan pendapatan kita. Bahkan kita harus mengambil tabungan kita. Tetapi ada juga yang saat ini karena tidak bisa bekerja, tidak ada pendapatan, tidak ada penghasilan, tidak ada tabungan. Saat ini mereka sementara menunggu bantuan dan pertolongan kita. Kesaksian kita dituntut saat ini untuk juga kita boleh bersama membantu, menolong, meringankan beban yang dirasakan oleh keluarga, oleh saudara, oleh jemaat yang ada di sekitar kita, yang tentu berdampak karena keadaan situasi saat ini. Bersaksi dalam tindakan nyata, kita melayani di dalam kasih. Bukankah Allah begitu mengasihi dan menyayangi kita? Dan saat ini Allah menuntut kita untuk menjadi orang Kristen yang luar biasa,
yang mampu bersaksi, yang mampu melayani dalam kasih. Terlebih kita mampu berkorban. Kalau ataupun saat ini kita harus mengorbankan apa yang ada pada kita di tengah-tengah keadaan dan situasi sulit yang kita hadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi bukankah berkat Tuhan masih kita nikmati? Berbagilah dengan mereka. Jika ini adalah bagian dari pengorbanan yang harus kita korbankan. Belajar dari Stefanus, pengorbanannya luar biasa. Ia mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga menuntut kita untuk berkorban. Melalui pendapatan kita, penghasilan kita. Senantiasa kita bagikan dengan mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senantiasa kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sejenak kita bersaat teduh. Kita merenungi bersama bagian bacaan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan saat ini. Dan mengambil komitmen bagi diri kita, bagi pribadi kita, bahwa sesungguhnya saya tidak ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi saya mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang dipakai Allah untuk bersaksi, untuk melayani, bahkan berkorban. Saat teduh selesai dan menyambut kebenaran firman Tuhan bersama kita melakukan dalam Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3 serikat persaudaraan. Untuk pengakuan iman rasuli, jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita?
Aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya Kudus dan am persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita hendak bersyafaat bersama, dan mari kita berdoa. Engkau Bapa yang sungguh baik dan amat baik, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Allah yang tetap menjaga, tetap melindungi dan merawat kami. Engkau terus menjadi kota benteng, tempat pertahanan kami. Terima kasih Tuhan, untuk segala waktu dan kesempatan, untuk perkenanan Engkau pula, yang boleh memungkinkan kami bersama, untuk menguduskan hari Tuhan ini, beribadah bersama di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh meneguhkan iman, percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau inginkan kami untuk tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi Engkau menuntut kami untuk boleh menjadi orang Kristen yang luar biasa, sebagaimana Stefanus melalui bagian bacaan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama. Tuhan, ajar kami untuk mampu bersaksi, tidak hanya lewat kata-kata tetapi juga dalam tindakan nyata, melayani dalam kasih, sebagaimana Engkau mengasihi dan melayani kami. Terlebih ya Tuhan Allah, kami mampu untuk berkorban, karena sesungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang lebih dulu mengorbankan hidup-Mu untuk kami. Karena itu ya Tuhan Allah, terus Engkau perlengkapi kami, agar kesaksian kami mampu kami perlihatkan di tengah-tengah kehidupan kami, dengan kami mampu untuk membantu, menolong mereka yang saat ini mengharapkan pertolongan bantuan kami, mereka yang saat ini mengharapkan pelayanan kasih kami. Tuhan, mampukan kami, berkati kami Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika pun ya Tuhan Allah, kami harus berkorban dalam semuanya, baik waktu, baik tenaga, bahkan juga materi kami Tuhan. Tuhan sertai kami, agar kami tidak menjadi pribadi yang hitung-hitungan, tetapi senantiasa pengorbanan kami tulus dan ikhlas. Karena sesungguhnya kami percaya Engkau Tuhan melihat apa yang kami lakukan, dan Engkau membalas apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan Allah, senantiasa firman-Mu menjadi pegangan, menjadi penuntun, menjadi penerang bagi setiap kami. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, untuk para jemaat-Mu yang turut menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka pergi dan berada.
Engkau yang tahu saat ini situasi dan keadaan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami usahakan dan perjuangkan. Diberkatilah ya Tuhan Allah, apa yang sementara kami kerjakan dan kami lakukan. Diberkati ladang-ladang kami, agar senantiasa melalui semuanya kami boleh menikmati berkat Tuhan dan boleh menjadi berkat pula bagi orang lain. Kami mampu memenuhi kebutuhan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya semua ini akan berlalu. Kami percaya Tuhan memakai pemerintah kami. Tuhan memakai tangan-tangan para medis agar senantiasa bangsa negara kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu diberkatilah pemerintah kami dengan sehat dan kuat. Segala usaha upaya pemerintah Engkau berkati untuk memberi yang terbaik bagi kami masyarakat. Bahkan juga segala usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona. Engkau lihat semuanya, Engkau bekerja di dalam semuanya. Sehingga apa yang dilakukan itu mendapatkan hasil yang terbaik. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan rancangkan, tetapi juga yang diharapkan kami bersama. Untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan para tim medis yang telah berkorban untuk merawat para pasien. Tuhan senantiasa melihat apa yang mereka lakukan, usahakan, upayakan. Ketika juga mereka berusaha untuk mendapatkan vaksin dari virus corona. Engkau melihat semuanya Tuhan. Jangan biarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Ada hasil yang Tuhan siapkan melalui pengorbanan yang dilakukan oleh para tim medis. Diberkati para pasien, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, dilawat hidup mereka. Agar senantiasa ya Tuhan Allah, mereka boleh melewati masa-masa sulit yang Tuhan hadirkan kepada mereka. Dan ketika mereka boleh melewati semuanya Tuhan, ketika mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, ada kesaksian hidup mereka bahwa Tuhan sungguh baik. Hadir pula Engkau ya Tuhan Allah, bagi sanak saudara keluarga yang saat ini harus kehilangan orang-orang terkasih karena COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan Allah, Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap hiburkan mereka, sehingga mereka boleh melewati semuanya bersama dengan-Mu Tuhan. Diberkati pula anak-anak kami yang sementara memperjuangkan kehidupan dan masa depan mereka. Dan saat ini mereka harus belajar di rumah masing-masing karena keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk belajar baik di perguruan tinggi, di tingkat SMA, SMP, SD, taman kanak-kanak. Tuhan, Engkau lihat perjuangan hidup anak-anak kami. Mereka mengharapkan yang terbaik, mereka memiliki cita-cita, kerinduan yang sementara mereka perjuangkan. Semangati mereka untuk terus berusaha, untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam keadaan saat ini. Agar senantiasa Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, serta menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Terima kasih banyak Bapa di sorga, diberkati gereja-Mu, Gereja Toraja Mamasa, dari tingkat sinode, klasis, bahkan di tingkat jemaat. Tuhan perlengkapi para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang harus memberikan penguatan bagi setiap jemaat-Mu di tengah-tengah keadaan saat ini. Biarlah ya Tuhan Allah, para hamba-hamba-Mu senantiasa dipakai Allah untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Mereka mampu mendampingi jemaat yang ada melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, perjalanan kehidupan kami semua seutuhnya kami serahkan kepadamu. Sepanjang minggu berjalan, ada begitu banyak juga tugas dan tanggung jawab yang masih harus kami kerjakan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau pelihara kami semua dalam kasih-Mu Tuhan. Diberkati kami semua
yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini. Biarlah senantiasa setiap pelayanan yang kami lakukan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Ampunkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam Maliaki 3 ayat 10 berbunyi, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan ayat yang kedua, "Sekarang beri syukur." Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, pertolongannya besar seluas dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan.
Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 325 ayatnya yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi jadilah orang Kristen yang luar biasa. Kristen bukan hanya status, tetapi Kristen adalah cara hidup. Bersama-sama kita melakukan dalam Kidung Jemaat 350 ayatnya yang pertama, O berkati kami. Pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juang dan karya bakti-Mu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita menutup ibadah kita, diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Injilia Walangitan STH yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, tim musik, kantoria, tata usaha, dan teknisi yang boleh melakukan pelayanan hari ini. Diucapkan terima kasih, dan juga terkhusus buat kru Mamasa TV yang telah setia untuk meliput ibadah hari Minggu bersama Badan Pekerja Majelis dan Jemaat Sion Buntu Buddha untuk memberikan pelayanan ibadah kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama
menyanyikan Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 2, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.